pendidikan. Yes. Nah, boleh tahu metode pendidikannya bentuknya seperti apa? Apakah diajar atau edukasi seperti apa sih? Kami ingin tahu. Oke, kalau di KPAJ Makassar sendiri kita ada yang namanya rumah belajar. Iya. Di Makassar sudah ada 6 area binaan dan rumah belajar kami. Jadi kami tuh bangun rumah belajar yang memang di kampung-kampung yang notabene masyarakatnya itu sebagian besar turun ke jalan, Iya. Kak. Jadi kami tuh dalam berikan pendidikan ke adik-adik kami fokus ke 4 hal. Ada yang pertama itu pendidikan agama. Iya. Jadi pendidikan agama ini kenapa kami pilih? Karena pendidikan agama ini seperti yang kita kata bakalan jadi pondasi adik-adik nanti ini. Yang kedua itu ada pendidikan umum. Iya. Pendidikan umum ini nanti bisa jadi untuk memperluas wawasan mereka. Terus yang ketiga karakter. Dan keempat ada minat dan bakat. Minat dan bakat ini kami berusaha gali potensi apa sih yang ada pada adik-adik ini. Jadi mereka punya pilihan nantinya untuk tidak turun lagi ke jalan. Jadi mereka bisa mengasah potensi-potensi yang mereka miliki. Gitu sih, Kak. Baik, jadi mereka bisa mengasah potensi-potensi yang mereka miliki. Nah, komunitas peduli anak jalanan ini sudah berdiri sejak tahun berapa? 2012. Apakah komunitas ini lebih banyak merekrut kayak atau hanya sekedar ketemu dengan anak jalanan kemudian diedukasi atau seperti apa sebenarnya? Berjangka panjang tidak gitu? Oke, komunikasinya? Iya. Dari KPAJ sendiri tuh awal mulanya tuh kami mulai di flyover ya, Kak. Seperti yang kita tahu di flyover itu banyak sekali anak-anak yang ada di lampu merah. Jadi kita awal mulanya di situ. Tapi makin ke sini kita berpikir gimana sih caranya kita stop anak-anak ini untuk turun ke jalan. Jadi dengan cara kita buat rumah belajar di lingkungan mereka. Jadi adik-adik yang memang tinggal di lingkungan itu biasanya datang ke rumah belajar untuk ikut belajar sama kita. Dan itu berkelanjutan ya, Kak. Nggak cuma sekali 2 kali, tapi dari 12 memang kita rutin untuk melakukan pembelajaran ke adik-adik setiap minggu. Oke, jadi ini rutin kegiatannya setiap minggu. Kemudian juga adik-adik ini dikasihkan pelajaran yang utama adalah agama ya. Oke. Aduh, senang saya kalau kayak gini. Terus tantangan dari merekrut ya adik-adik ini pasti kan untuk mereka ketemu orang asing nih, ada orang asing nih ketemu dengan mereka di jalan, kemudian diajak gitu, mau nggak ikut gini, pasti kan agak sulit gitu. Nah, gimana cara-cara pendekatannya? Oke, tantangan terbesar kami tuh sebenarnya bukan ke adik-adiknya, Kak, tapi ke lebih orang tuanya. Oh, orang tuanya. Karena kalau dari adik-adik sendiri mereka sangat excited gitu buat ikut belajar sama kita. Tapi yang jadi tantangan ini orang tuanya. Karena kenapa? Dengan kita ngajak adik-adik belajar, tentunya secara tidak langsung kita ngambil mata pencaharian mereka. Karena kita buat jadwal-jadwal ngajar itu di jam-jam mereka sibuk turun ke jalan, Kak. Oke, tunggu dulu. Jadi orang tua ini mendukung gitu mereka untuk turun ke jalan untuk meminta. Jadi ini seperti sebuah masalah juga ya di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi ada orang tua yang mungkin karena kebutuhan ekonomi sehingga saya bisa katakan memperalat memperalat anaknya untuk bekerja di jalan gitu. Nah, ada komunitas anak peduli jalanan ini sebenarnya mematikan ya mata pencaharian mereka secara tidak sengaja gitu ya, sedikit gitu, karena bisa membuat mereka beralih kegiatan. Oke, ini menarik. Jadi ternyata memang betul ada modusnya gitu dari orang tua sendiri. Oke, itu satu tantangan dari pihak orang tua. Artinya pernah mengalami perlawanan gitu dari KPAJ? Awal-awal itu kami banyak mengalami perlawanan, Kak. Jadi untuk ngajak adik-adik ikut belajar dengan kami tuh perlawanannya luar biasa. Dari kakak-kakak yang memang dari awal merintis komunitas ini punya dari orang tua si adik-adik sendiri harus kuat mental pokoknya hadapin orang tuanya adik-adik karena dimaki-maki, adik-adiknya dimarahi karena lebih milih belajar sama kita daripada ikut orang tuanya mereka turun ke jalan.
Jadi tantangan-tantangan seperti itu sih yang awal-awal kami merintis komunitas ini yang kami alami. Tapi alhamdulillahnya sekarang itu dari orang tua yang menentang banget anak-anaknya untuk ikut belajar dengan kami, malahan sekarang orang tua dari adik-adik yang kami bina sekarang itu sudah support, dan bahkan ada beberapa orang tua yang minta, Kak, boleh ndak saya diajari ngaji, boleh ndak saya juga ikut belajar membaca. Jadi orang tuanya sendiri, jadi itu suatu kemajuan banget untuk komunitas kami, Kak. Oke, jadi orang tuanya juga ada yang sebagian untuk mensupport begitu ya. Oke, biasanya usia berapa sih yang ditemui di jalan itu? Oke, kalau adik-adik didiknya di KPAJ sendiri tuh kita mulai rentan umur 3 sampai 17 tahun. Oke, 3 tahun ada. Ada. Kasihan ya, 3 tahun sudah harus turun di jalan gitu ya. Oke, 3 tahun sampai 7 tahun, tahun. 17 tahun. Nah, untuk remaja yang usia belasan tahun itu pasti agak kesulitan gitu ya Iya. pendekatannya. Mereka pasti tidak mau mendengar, apalagi kalau yang seusianya mereka gitu. Gimana itu menghadapi anak-anak yang seperti itu? Sebenarnya sih kenapa KPAJ memilih rentan umur 3 sampai 17 tahun, karena memang fokus KPAJ sendiri itu bukan untuk memperbaiki, Kak. Jadi kan usia 17 tahun ke atas itu sudah agak susah untuk diajak untuk belajar. Jadi kita milih anak-anak yang dari umur 3 sampai 17 tahun yang menurut kami masih bisa untuk diarahkan untuk memilih ke depannya mau gimana, dan diarahkan untuk hal-hal yang positif, Kak. Jadi masih bisa bahasanya itu kayak kita masih bisa lah diubah mindsetnya gimana. Kalau anak umur 17 tahun mungkin kita sudah agak kesusahan, Kak. Iya. Oke, jadi mungkin ada sedikit kesusahan ya. Itu tadi tantangan-tantangan yang didapatkan oleh komunitas KPAJ. Nah, saya ingin tahu di komunitas KPAJ ini apakah memang ada pendidik, guru, ataukah hanya usia anak mahasiswa atau gimana ini? Kalau dari relawan KPAJ sendiri tuh ada dari berbagai latar belakang, Kak. Nggak cuma pendidik aja, tapi sebagian besar itu memang mahasiswa, Kak. Bukan banyak yang bukan dari basic pendidikan, tapi dari KPAJ sendiri kita nggak mau gini nih, kita niat mau jadi relawan, mau ngajar, nggak langsung turun aja nih, Kak. Sebelum kita turun, kita memang untuk relawan-relawan yang baru kita rekrut, kita adakan pelatihan bagaimana caranya menghadapi adik-adik di rumah belajar nantinya, dan bagaimana cara kita ajarkan juga metode-metode mendidik, Kak, gitu sih. Jadi ada mentor gitu ya, ada yang pengajar dulu yang mengajari. Jadi tidak langsung relawan ini langsung turun begitu ya untuk berhadapan dengan si anak gitu ya. Dalam hal ini mereka yang menjadi sasaran atau objek gitu. Tadi sudah ada beberapa informasi tentang KPAJ pendengar, dan tentunya ini merupakan informasi yang menarik buat kita semua agar kita ketahui bahwa ternyata ada loh komunitas peduli anak jalanan, dan komunitas ini sangat dekat sekali dengan kita, kegiatannya sangat sosial. Nah, berkaitan dengan kegiatan sosial ini apakah ada perlindungan atau hak khusus bekerja sama dengan dinas sosial atau seperti apa, atau berdiri sendiri ini? Kalau KPAJ sendiri itu sebenarnya berdiri sendiri, Kak. Berdiri sendiri, tapi alhamdulillah beberapa kali kami juga sempat dinotis dari pemerintahan. Namun sekarang pun kami masih berusaha keras untuk gimana caranya adik-adik yang kami bina itu dapat perlindungan lah dari pemerintahan, Kak. Jadi kami masih berusaha untuk cari perlindungan itu sih, Kak. Oke, jadi masih berusaha untuk mencari ya jalan agar bisa mendapatkan bantuan dari dinas sosial, kemudian kerjasama dengan Kementerian Sosial. Nah, itu tadi tentang sedikit komunitas peduli anak jalanan yang sudah berdiri dari tahun 2012 sampai saat ini. Kalau di bulan Ramadan ada kegiatan juga? Kalau di bulan Ramadan sendiri kami punya program yang namanya Sumringah, Senyum Riang Hangat Ramadan. Jadi kita punya 4 program. Yang pertama itu satu yang sudah terlaksana, yaitu Sahur Impian Anak Hebat. Jadi Sahur Impian ini gimana kita
bantu mewujudkan impian adik-adik sahur pertamanya mau makan apa sih. Oke, Ya. ya. Jadi kita bantu wujudkan itu Kak, dan alhamdulillah sahur pertama kemarin terlaksana dengan baik program itu sahur impian anak hebat. Itu program baru di tahun ini atau sudah berlangsung selama beberapa tahun? Programnya itu baru dimulai tahun lalu Kak, jadi baru 2 tahun berjalan. Baru 2 programnya. tahun berjalan ya. Jadi anak-anak didata apa sahur pertama yang diinginkan gitu makan gitu apa gitu. Ada berapa anak yang disasar pada saat itu kegiatan ini? Jadi pada sahur impian anak hebat itu kan kita punya 6 rumah belajar. Kemarin itu kita nggak sasar semua nih Kak, kita cuma sasar kemarin ada 4 kakak, jadi 4 rumah per area binaan. Oh gitu. Iya. Baik. Jadi ada 4 area binaan gitu ya? 6 area binaan 6 dan area. setiap area binaan kita sasar 4 kakak. Oh 4 kakak kartu keluarga gitu Iya. ya. Oke. Itu tadi beberapa program gitu. Nah, Iya. baru satu yang disebutkan. Iya, Adalah program lagi. Ada 3 lagi yang kedua yaitu ada beduk, yaitu berbuka puasa dengan adik didik. Jadi nanti tanggal 17 kami akan adakan buka bersama dengan adik-adik didik yang ada di KPAJ bersama dengan volunteer juga Kak. Yang ketiga itu ada ketupat. Ketupat itu kado lebaran untuk anak hebat. Iya. Jadi di ketupat ini kami ngajak adik-adik itu buat belanja baju lebarannya mereka Kak. Jadi kita berusaha untuk hadirkan baju lebaran yang mereka inginkan untuk pakai nanti di hari lebaran. Itu sih Kak kalau ketupat. Ya terus yang terakhir ada 1000, namanya sedekah dapur ibu. Jadi yang kami sasar itu bukan hanya adik-adik, tapi orang tuanya para adik-adik juga. Gimana kita menyediakan sembako buat mereka untuk persiapan lebaran nanti sih Kak. Itu. Oke. Luar biasa ya programnya ya gitu ya, membutuhkan ekstra tenaga, kemudian biaya juga gitu ya. Oke, untuk saat ini komunitas KPAJ ada berapa anggota? Kalau dari anggotanya sendiri sudah ratusan ya Kak, dari tahun 2012 ini kami mulai KPAJ ini sampai sekarang relawannya itu sudah ratusan. Cuma begitu Kak, kami kondisinya komunitas dari relawannya kan juga punya kesibukan masing-masing dan banyak juga yang sudah tidak stay di Makassar. Jadi untuk sekarang itu yang terlibat aktif di tahun ini tuh sekitaran 100-an orang sih. Oke, sekitar 100 orang ya, luar biasa ini. Komunitas yang keren banget, peduli anak, sosialnya tinggi banget ya. Dan senang sekali karena lebih banyak mengedukasi anak-anak tentang agama gitu ya. Karena memang kita tahu mungkin mereka yang berada di jalan itu kurang pemahaman tentang hal itu ya. Mungkin sebagian kecil ya ada yang tahu tetapi tidak sepaham begitu ya, tidak terlalu paham. Oke, itu tadi tentang komunitas peduli anak jalanan. Kali ini saya mau gali lagi tentang kegiatan dari Mbak Iva Mulyana sendiri. Karena tokohnya adalah Mbak Iva ya. Dan sebentar saya akan hadirkan juga pendengar informasi tentang Mbak Iva ini ya, kegiatan-kegiatan dilakukan juga selama terlibat di KPAJ. Kalau tadi kita sudah gali-gali tentang KPAJ-nya. Kali ini kita gali akan Mbak Ivahnya sendiri ya untuk dia. Namun sebelumnya kita lewatkan dulu informasi berikut ini. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saya ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semua senantiasa dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari penyakit dan bencana. Ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Marhaban ya Ramadan, saudara-saudara umat Islam di seluruh pelosok tanah air. Saat ini kita tengah diselimuti kegembiraan karena kita menyambut bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Selama 1 bulan ke depan kita akan menjalankan ibadah puasa. Berpuasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, namun lebih dari itu di dalamnya terkandung makna tentang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keteladanan Rasulullah, pengorbanan dan keikhlasan. Puasa adalah ibadah yang tidak terlihat, yang hanya diketahui oleh diri yang berpuasa sendiri atau shaim dan Allah Subhanahu wa taala. Saat berpuasa adalah waktu yang tepat bagi kita untuk meningkatkan taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus melakukan muhasabah atau introspeksi diri untuk menjernihkan hati dan pikiran. Saya juga mengajak seluruh umat Islam Indonesia agar menjadikan Ramadan sebagai syahrus sadaqah atau bulan untuk memperbanyak sedekah, termasuk juga mengeluarkan zakat mal, sebab momentumnya begitu tepat. Dan jangan menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang lebih konsumtif, tapi bulan keprihatinan. Dan bulan Ramadan juga merupakan momentum bagi umat Islam untuk melakukan penguatan solidaritas kemanusiaan, serta momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Kepada umat Islam di seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga segala amalan yang kita lakukan dapat semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya atau pertolongannya dan meridai setiap upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih? Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku. Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu nggak? Biar pelakunya ketangkap. Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih. Wah, nggak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Baik pendengar, kita balik lagi bersama di Pengarus Utama Gender untuk siang hari ini di Lintas Makassar Siang. Komunitas Peduli Anak Jalanan ada Mbak Iva Mulyani, Sekretaris Umum KPAJ. Nah, kalau tadi saya sudah menggali informasi tentang apa itu KPAJ, Komunitas Peduli Anak Jalanan, kemudian tantangannya apa saja, backgroundnya seperti apa, kegiatannya bagaimana, itu sudah kami hadirkan tadi. Kali ini saya mau mengajak Mbak Iva Mulyani untuk ngobrol ini. Mbak Iva Mulyani ini merupakan Sekretaris Umum dari KPAJ. Sudah berapa lama Mbak menjabat sebagai sekretaris nih? Wah, kalau jadi sekretaris sih, sekretaris umum itu masih baru banget ya Kak, masih bulan 2 kemarin. Jadi kami baru-baru habis pergantian kepengurusan Kak. Ya. Jadi baru dari bulan 2 kemarin Kak. Pergantian kepengurusan itu setiap tahun atau? Setiap tahun. Oh, setiap tahun pergantian kepengurusan. Artinya semua mampu memiliki skill komunikasi ya. Oke, Mbak Iva Mulyani, kenapa tertarik untuk terjun dan ikut terlibat dalam komunitas peduli anak jalanan?
Oke, kalau ditanya alasan kenapa tertarik sih, Iya. ya sebenarnya itu sebuah pilihan Kak. Kita mau pilih jalan apa, mau jadi orang yang gimana, dan saya pilih untuk jadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain Kak. Oke. Jadi apa ya? Ini jadi salah satu tabungan, saya sebutnya sebagai tabungan Kak, karena ya yang seperti kita ketahui umat muslim sendiri itu setelah kehidupan di dunia ini bakalan ada nanti kehidupan di akhirat, dan saya tentunya butuh tabungan untuk ke sana Kak, untuk memiliki apa ya, kehidupan yang lebih baik di sana, dan saya pilih jalan ini sebagai tabungan saya sih Kak. Pada saat memilih jalan ini gitu, ada dilema tidak yang dirasakan? Dilema ya, kalau dilema karena kan saya di KPAJ sendiri tuh sebenarnya masih baru banget Kak, baru tahun lalu. Dan untuk memutuskan masuk ke sini tuh dilemanya apa, karena saya lagi di tahap mahasiswa yang lagi sementara nyusun tugas akhir, dan memutuskan untuk terjun ke komunitas ini yang tentunya pasti menyita waktu juga. Itu sih Kak, tapi mikir lagi apa sih selama sampai sekarang udah apa saja sih sebenarnya yang bisa saya lakukan, yang bisa saya tinggalkan nanti, yang orang-orang bisa tahu oh ternyata Iva pernah di sini, Iva pernah ngelakuin ini, hal-hal baik ini. Jadi itu sih yang jadi motivasi saya kenapa mau gabung sih di komunitas ini Kak. Oke, baik, jadi itu yang menjadi motivasi. Nah, boleh tahu tidak kami ini Iva Bulgani ini sedang menjalankan kuliah di mana itu saat ini? Oke, sekarang saya sedang kuliah di UIN Alauddin Makassar, jurusan sastra Inggris. Jurusan sastra Inggris. Oke, jauh ya dari yang diajarkan ya di jalanan gitu ya. Sastra Inggris ini artinya calon guru atau murni? Murni Kak. Murni ya, artinya nanti kerjanya lebih banyak ke ya mengajar, mentoring dan lain-lain sebagainya. Oke, ini baik banget. Oke, tadi kenapa alasan turun untuk menjadi atau terlibat di komunitas peduli anak jalanan? Tadi sempat disebutkan bahwa Iva ini baru di KPAJ. Siapa yang mengajak Iva untuk ikut ke KPAJ? Atau hanya sering melihat mungkin karena lewat-lewat di mana gitu? Salah satunya itu sih Kak, karena ya seperti kita ketahui di Makassar itu banyak banget anak jalanan yang bertebaran namanya gitu. Dan alasan kedua itu awalnya saya punya suatu event tahun lalu, itu saya punya event. Terus kebetulan yang saya temui ini adik-adik yang ada di KPAJ Makassar Kak. Oke. Terus saya lihat, wah kok ini adik-adiknya yang mindset saya soal anak jalanan itu ya anak-anaknya pasti rusuh, pokoknya suka buat onar gitu, nggak ada attitude gitu Kak. Tapi yang saya temui adik didik di KPAJ ini Masya Allah sekali Kak. Selama di KPAJ ternyata mereka sudah mulai menghafal, terus attitude-nya luar biasa sekali, pokoknya bagus banget deh Kak, kayak jauh banget dari mindset saya mengenai anak jalanan yang ada di luar. Jadi kok oh Masya Allah, kita ternyata bisa juga ya anak jalanan yang kita kira di luar sana, wah susah banget nih buat naklukin anak jalanan, buat ngerubah mereka, mindset mereka, ternyata bisa juga ya di sini. Nah itu yang buat saya jadi tertarik untuk gabung ke komunitas ini Kak. Jadi saya bisa katakan bahwa hati Anda tersentuh gitu ketika melihat mereka secara langsung gitu ya, karena ternyata mindset kita sama. Saya juga berpikir begitu, anak jalanan pasti rusuh ini ya, pasti brutal ini ya, karena namanya juga mereka memiliki pendidikan yang minim ya. Inilah kita yang di luar sana pintar menilai ya, pendidikan yang minim, sehingga kita berpikir wah kalau berkaitan dengan anak jalanan saya takut ini jangan sampai nanti barbar gitu ya istilahnya, anak sekarang barbar gitu ya, istilah orang zaman sekarang. Baik, ini menarik Iva ini tersentuh karena melihat secara langsung gitu apa yang dilakukan atau dirasakan oleh anak-anak KPAJ ini. Iva tersentuh kemudian ikut tertarik untuk masuk ke KPAJ. Baru setahun ya
ternyata sudah menjadi sekretaris umum. Wah, artinya aktif banget kamu ya Iva di komunitas ini ya. Nah, kegiatan yang sering kamu lakukan pasti berbenturan dengan aktivitas sehari-hari sebagai mahasiswa. Itu gimana? Kalau cara manajemen waktunya itu antara urusan kuliah sama KPAJ itu gini ya Kak, kan di KPAJ sendiri tuh kami sudah punya jadwalnya masing-masing buat ngajar di sini kapan, di rumah belajar ini jadwalnya. Nah, dari situ saya sesuaikan waktu saya Kak. Kalau kalau memang lagi nggak ada urusan kampus atau urusan perkuliahan, ya saya ke KPAJ Kak, gitu. Jadi tetaplah kuliah nomor 1, tetap pendidikan nomor 1. Jadi cara bagi waktunya yaitu kalau memang lagi nggak ada aktivitas perkuliahan atau aktivitas di kampus ya waktunya buat KPAJ Kak, itu sih. Oke, jadi kalau tidak ada kegiatan aktivitas di kampus, waktunya untuk KPAJ gitu ya. Jadi ada bagian-bagiannya partnya gitu. Oke, Iva pernah nggak mendapatkan penolakan dari orang tua atau keluarga gitu? Kamu terlalu sibuk, apa sih yang kamu urusi gitu di rumah? Ada nggak pernah celoteh atau omelan seperti itu dari rumah gitu? Pastinya sih ada Kak, ada. Karena semenjak di KPAJ ya gitu ya lumayan sibuk karena banyak ngurusin ngajar dan sekarang pun jadi sekretaris umum, jadi tentunya banyak hal yang harus saya selesaikan di KPAJ. Dan pastinya orang tua nge-notice gitu, kok kamu susah banget sih dihubungin atau kok sibuk sekali, kelihatannya kok sibuk sekali, awalnya gitu. Tapi makin kesini makin dijelasin, saya ngelakuin ini di sini di KPAJ, ngebantu adik-adik belajar gini, dan alhamdulillahnya sekarang orang tua udah ngerti dan malah mensupport. Kalau saya nelpon atau ketemu sama orang tua pasti ditanya anak-anakmu gimana, udah manggil anak-anak ya. Gitu. Oke, jadi orang tua mulai lambat laun mulai mengerti dan paham gitu ya. Nah, Iva pasti tidak mudah gitu untuk berinteraksi pertama kali dengan anak-anak KPAJ. Nah, saat itu bagaimana perasaan Iva pada saat pertama kali Anda bertugas ini di KPAJ sebagai mentor kah atau pendamping kah atau seperti apa gitu? Gimana? Wah, kalau dibagi dong ceritanya sama kita gitu ya. Kalau pertama kali ketemu, wah luar biasa sekali sih Kak. Kayak yang adik-adik yang saya temui sebelumnya kan, yang buat saya termotivasi untuk gabung kan, memang dia udah udah bisa diarahkan atau udah ada perubahan dikit lah. Tapi pas masuk di KPAJ dan pertama kali turun ke rumah belajar itu kan, di sana adik-adiknya masih ya seperti kita ketahui masih rusuh banget. Pokoknya baru datang terus di langsung nyerbu gitu, meluk. Adik-adik di KPAJ itu kalau ngelihat orang baru datang mereka excited banget Kak. Excited banget. Mereka langsung memeluk gitu ya? Iya. Iya Kak. Ya, jadi itu langsung meluk, terus nanya kakaknya namanya siapa, terus gini. Terus pas pembelajaran itu kelas kacau banget, pokoknya nggak bisa diatur. Ada yang lari ke sana sini, ada yang nangis, ada yang bertengkar. Pokoknya jadi kalau memang nggak ada persiapan sama sekali, nggak tahu kondisi lapangan sama sekali, pasti buat kita shock banget sih Kak. Pusing ya, bikin pusing gitu ya, harus berhadapan dengan anak sekecil itu gitu ya, dan mereka rasa ingin tahunya tinggi gitu ya Iva ya. Waduh, gimana ini? Saya juga masih nggak ada pengalaman. Pasti perasaannya Iva kan saat itu begitu ya, nggak punya pengalaman ya. Aduh, gimana cara tenangkan ini anak semua? Jadi kepanikan ada. Panik ada. Akhirnya lambat laun belajar akhirnya dekat gitu. Iya, dekat. Jadi kakak adik KPAJ itu memang berusaha untuk membangun secara emosional dengan adik-adik gitu. Jadi kita cara pendekatannya gitu dulu. Kita berusaha untuk gimana sih cara dekat sama mereka bisa nyaman sama kita, mereka mau cerita sama kita. Itu sih Kak, supaya kita lebih bisa ngatur atau buat kelas itu lebih tenang gitu. Iva, sulit tidak untuk berkomunikasi secara persuasif ya, pendekatan begitu kepada mereka? Kalau saya pribadi sendiri sih Kak, kalau sulitnya enggak sih, karena gimana ya, dari dulu memang
teman dari orang-orang terdekat saya tahu kalau saya itu sukanya anak-anak dan saya ngerasa sendiri sih kalau saya lumayan gampang untuk berbaur dengan anak-anak gitu. Jadi di KPAJ sendiri pun yang saya terapin itu pendekatan terlebih dahulu dan alhamdulillahnya sampai sekarang adik-adik pun welcome banget sama saya gitu Kak, nggak pernah tuh kayak kesusahan buat ngedeketin gimana, bahkan sekarang saya yang di tempat saya ngajar itu kan di salah satu rumah belajar itu saya aktif ngajar, ada beberapa adik-adik yang memang mulai beranjak dewasa Kak, dan tentunya lebih butuh pendekatan yang lebih Kak, karena mereka lagi proses menuju fase dewasa dan banyak hal-hal yang mereka belum ketahui. Jadi dari kakak-kakaknya sendiri tuh berusaha untuk ngedeketin mereka, sharing ke mereka apa-apa sih, gimana sih mengenai tumbuh jadi dewasa itu apa-apa yang harus nggak boleh dan boleh yang kita lakukan. Jadi itu sih Kak. Apa yang Iva pelajari selama ikut di KPAJ? Kalau yang saya pelajari sih Kak, kalau yang bilang pelajaran yang bisa saya dapatkan banyak banget sih Kak, tapi yang paling utama yang saya pelajari itu ya bersyukur sih. Gimana ngajarin saya untuk lebih bisa mensyukuri segala sesuatu yang terjadi ke saya gitu. Yang sebelumnya itu dikit-dikit dapat masalah udah ngeluh. Udah ngeluh kayak kenapa sih saya diuji kayak gini, kenapa sih harus saya, padahal udah usaha ini usaha itu tapi kok masih dikasih ujian ini. Tapi dari situ saya belajar, wah ternyata masih dari yang sering saya keluhkan ternyata nggak ada apa-apanya nih dibanding adik-adik yang saya alami gitu. Jadi hal itu bisa membuat saya bersyukur setiap harinya untuk ya Allah ternyata saya lebih dari cukup diberikan oleh Allah gitu. Jadi pelajaran yang paling berharga itu adalah kita bersyukur gitu ya. Tidak berada pada posisi adik-adik gitu ya, yang mereka mungkin secara ekonomi mereka tidak memiliki kelebihan seperti yang kita rasakan gitu ya. Kemudian kita mendapatkan pendidikan dari kecil gitu ya, sementara mereka harus berusaha keras untuk mendapatkan pendidikan gitu. Oke, Pak, ini menarik. Ini sangat mengedukasi, memotivasi orang-orang di luar sana untuk bersyukur juga. Nah, Iva, di kesempatan ini juga saya ingin tahu, Iva selama berada atau terjun di KPAJ gitu, apakah Iva pernah merasa bahwa wah ternyata tidak gampang ya untuk berhadapan dengan anak kecil ya, tidak mudah itu untuk berhadapan anak kecil karena anak-anak itu memiliki frame yang berbeda dengan kita. Mereka memiliki namanya pemikiran-pemikiran imajinasi gitu ya. Nah, untuk menghadapi anak-anak gitu ya, apa sih strategi yang pertama yang Iva bawa gitu dari kampus kah atau strategi dari rumah gitu? Oke, kalau yang seperti yang saya katakan itu sebelum kita turun langsung ke lapangan itu kita diberi bekal ceritanya. Kita diberi kayak edukasi dulu gimana sih kondisi adik-adik yang ada di lapangan, terus cara kita gimana buat ngehadapin gitu. Jadi kita pun diajar dikit-dikit mengenai. Ada training dulu ya? Ada ya. Berapa hari tuh trainingnya? Cuma 1 hari sih Kak, insight-nya itu lumayan banget. Kita diajarin mengenai psikologi anak, gimana caranya menghadapin anak yang lagi tantrum, gimana buat anak ini untuk lebih bisa deal sama kita buat belajar. Jadi semua itu kita pelajarin sebelum turun ke jalan Kak. Jadi memang kami di KPAJ ada pelatihan khususnya soal itu. Jadi kita nggak turun aja nih, udah niat nih mau jadi relawan, langsung deh turun ngajar, nggak gitu Kak. Karena pasti kita bakalan ngeblank, kaget sama kondisinya, terus kita bakalan nggak tahu mau bikin apa di rumah belajar. Jadi sebelum itu kita memang melakukan training. Jadi itu sih Kak, yang strategi atau bekal yang saya bawa sebelum turun ke lapangan itu dari bekal yang saya dapat dari kakak-kakak KPAJ sendiri sebelum masuk KPAJ sendiri. Itu sih Kak. Jadi ada training dulu sehari, kemudian dari training ini kita tahu dan bisa terjun langsung berhadapan dengan anak secara psikologis gitu ya. Nah, Iva pernah tidak menemukan bahwa ada anak yang mungkin usia antara rentan dari usia 13 ke 14 yang menuju remaja gitu ya. Mereka pasti merasa tidak peduli, acuh gitu
tidak mau diatur lah istilahnya, karena mereka punya pemahaman pendirian sendiri, bukan pemahaman, pendirian sendiri. Itu bagaimana mentaktisi adik-adik yang seperti itu? Oke, kalau dari rumah belajar saya sendiri yang saya aktif belajar itu memang ada beberapa anak, kurang lebih 10 orang yang usianya 13 sampai 16 tahun Kak. Dan betul kata Kak Emi itu adik-adiknya memang lumayan udah susah dibilangin, ditanyain gini pasti kayak kok bisa Kak, kenapa Kak harus begini, malah ada pertentangan gitu ya. Iya betul, tapi kalau dari saya sendiri nggak langsung harus apa yang saya bilang harus mereka dengar Kak, enggak, tapi secara perlahan, pokoknya dengar dulu sebenarnya mereka opininya apa tentang hal itu. Jadi saya dengar dulu, terus setelah itu baru saya ajak cerita gini ya, atau kenapa sebenarnya ini. Jadi nggak ngejudge atau nggak langsung harus dikte mereka kamu harus gini, kamu harus ini tuh harus gini, ini salah atau ini benar yang kamu buat, enggak Kak, tapi lebih ke bagaimana ngajak mereka diskusi dulu sih Kak itu. Jadi mereka walaupun ada penolakan mereka tetap akan mendengarkan ya, tapi dengan cara perlahan-lahan gitu ya, perlahan-lahan ya, tidak langsung harus enggak boleh harus seperti ini. Artinya secara psikis ego kita harus turun gitu ya di bawah mereka ya. Kita harus mengikuti ritme mereka gitu ya Iva ya. Kalau saya melihat jawaban-jawaban dari Iva. Iva, di akhir pertemuan kita ini di sesi terakhir, apa yang menjadi keinginan untuk Iva ke depan untuk KPAJ? Kalau keinginan sendiri sih semoga segala kerja keras yang sudah dilakukan oleh KPAJ selama ini membuahkan hasil yang baik. Adik-adik yang kami bina bisa memiliki masa depan yang lebih cerah, dan semoga lebih banyak lagi orang yang mau berbuat kebaikan, yang mau ikut untuk bikin tabungan ke akhirat nanti. Dan itu sih Kak, lebih ke wish ke adik-adiknya, semoga mereka bisa jadi orang yang memutus rantai dari rantai kehidupan yang mereka alami selama ini Kak, dari orang tua mereka. Jadi mereka bisa jadi yang ngerubah kondisi keluarga mereka sih Kak. Jadi mereka adalah ujung tombak yang bisa merubah gitu ya, merubah nanti bagaimana kehidupan mereka gitu ya. Ketika mereka mendapatkan pendidikan, mereka mendapatkan edukasi, dan mereka mendapatkan banyak hal gitu. Nah, itu tadi yang ingin jadi harapan dari Iva. Ke depan targetnya Iva ini seperti apa? Targetnya itu yang paling pertama itu pastinya mau lulus dulu, lulus kuliah insyaallah. Terus nyelesain tugas di KPAJ ini dengan maksimal tentunya, dan setelah itu pasti tentunya saya masih ingin terus ada di KPAJ untuk terus ada bersama adik-adik di KPAJ sampai insyaallah sampai mereka bisa punya masa depan yang baik insyaallah ya Kak. Itu sih kedepannya. Jadi Iva berharap bahwa adik-adik KPAJ yang sudah dididik oleh Iva ini bisa memiliki masa depan yang cerah gitu ya, dan akan didampingi terus sama Iva ya ke depan, walaupun sudah selesai kuliah gitu ya Iva. Iva, terima kasih banyak sudah bersama dengan kami. Satu dong kalimat ajakan buat seluruh masyarakat kita agar bisa ikut dan juga terlibat dengan KPAJ, paling tidak ada dukungan secara moral gitu ya, ataupun seperti apa. Silakan Iva. Untuk teman-teman semua, ayo dong, kita kan tahu kalau hidup di dunia ini tuh hanya sementara, dan tugas kita di dunia itu kita buat sebanyak-banyak mungkin kebaikan-kebaikan. Nah, untuk terjun bersama kami itu salah satu menurut saya kebaikan yang bisa jadi tabungan kita. Jadi ayo dong teman-teman, daripada kita rebahan di rumah aja, nggak ada aktivitas, mending kita sama-sama yuk untuk
terjun langsung untuk nabung kebaikan sama-sama buat tabungan kita nanti ke akhirat. Ya, mereka harus kalau mau ikut terlibat, mereka harus datang kemana, Iva? Oke Kak, kalau dari di KPAJ sendiri tuh kita ada perekrutan 2 kali dalam setahun dan insya Allah perekrutan nanti ini ada di bulan Juni Kak. Oke. Jadi kita bulan Juni nanti kita buka perekrutan baru untuk relawan yang mau. Lokasinya di mana, sayang? Oke, kalau dari KPAJ sendiri tuh lokasinya kita sekarang punya sekretariat di Kompleks Hartako Indah di Dentata. Oke, jadi ada sekretnya di Kompleks Hartako Indah Dentata gitu ya. Oke, jadi kalau mau informasi lebih lanjut ada Instagram nggak? Boleh, silakan disebutkan Instagramnya. Jadi kalau mau tahu info lebih lanjut mengenai KPAJ boleh follow di Instagram kami tuh @kpajmakassar. Di situ semua info-info tentang KPAJ lengkap dan info kapan akan terbuka perekrutan baru pun bakalan diupdate terus di Instagram Kak. Oke, jadi @kpaj Makassar ya, langsung tulisannya nyambung semua ya. Jadi silakan di follow Instagramnya biar bisa tahu mau ikut terlibat juga perekrutan, mau terlibat langsung dengan adik-adik anak jalanan gitu ya. Seperti apa merasanya? Ini katanya Iva tadi dari awal dari sampai akhir ini. Tabungan akhirat itu sudah berulang-ulang kali loh diulangi. Jadi ini merupakan tabungan akhirat buat kita semua. Jadi ada ajakan yang sangat luar biasa sekali dari teman-teman KPAJ untuk berbuat kebaikan, dan cara berbuat kebaikan adalah dimulai dari jalanan gitu. Dan ini memotivasi semua orang untuk bisa juga berbuat kebaikan. Terima kasih Iva Mulyani, Sekretaris Umum KPAJ sudah datang di Makassar, di RRI Makassar. Ini senang sekali saya. Semoga ini bisa memberikan edukasi lebih bahwa ternyata ada seperti ini loh di kehidupan kita. Ternyata ada anak-anak adik-adik jalanan juga yang butuh perhatian kita gitu. Kita jangan tidak peduli sama sekali, tapi kita juga harus berempati dengan mereka. Makasih Iva ya sudah bersama dengan kami. Dan baik pendengar, demikian pengaruh utama gender kita untuk edisi hari ini. Semoga apa yang kami hadirkan untuk Anda itu sangat bermanfaat ya, luar biasa sekali, mensupport Anda juga untuk berbuat kebaikan apalagi di bulan suci Ramadan. RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan pengampunan. Dengan segala kebaikannya, semoga puasa menjadikan Indonesia semakin harmoni dengan keberagamannya. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dasar anak tidak tahu dia untung. Segala pekerjaan tidak ada yang benar. Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri. Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.